Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh ingkang sami dimulyakaken Allah. Monggo kita lanjutaken ngaji kitab Bulughul Maram saderengipun kita maos Fatihah ingkang kita hadiahaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kangge musannif kitab ini Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang ketiga untuk hajat kita semuanya. Mugi-mugi kita sedaya sami sehat walafiat ya. Mugi-mugi sedaya urusane dipun gambilaken kalian Gusti Allah. Keluargane dipun dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya ditadosaken anak-anak ingkang saleh salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ubadah bin Samit, saking Ubadah bin Samit, Ubadah wa Abu Walid, Ubadah bin Samit, beliau itu namanya, nama lakopnya itu Abdul Walid, Bapak Walid. Beliau termasuk dari golongan orang-orang Ansor. Beliau itu termasuk penggedine wong Ansor juga. Beliau mendapatkan perjanjian Aqobah 1, 2, 3 dan termasuk beliau pernah pada zamannya Umar itu mendapatkan jabatan qadhi dan beliau meninggal di daerah Palestina. Itu Ubadah bin Samit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi ngendika, la sholata, ora ana salat iku sah liman kedue wong lam yaqra kang ora maca sapa wong bi ummil Qur'ani kelawan maca ummul Qur'an Al-Fatihah. Wa an Ubadah bin Samit, dari Ubadah bin Samit, beliau mengatakan, qala Rasulullah pernah bersabda, la sholata liman lam yaqra bi ummil Qur'an, tidak ada sholat sah. Sholat dikatakan tidak sah manakala orang tersebut tidak membaca Al-Fatihah. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, muttafaq. Kalau hadis sudah muttafaqun alaih itu derajatnya sudah tinggi, paling tinggi. Wa fi riwayatin libni Hibban wa Daruqutni, dan menurut riwayat Ibnu Hibban dan Daruqutni, la tajzi salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil Kitabi. Sama artinya, cuma beda redaksi. La tajzi'u, ora nyukupi apa salatun salat la yuqra'u kang ora den waca fiha ing dalem salat bi Fatihatil Kitabi kelawan maca Al-Fatihah. Jadi rukun
qauli daripada sholat itu yang pertama, yang berikutnya adalah membaca Al-Fatihah. Baik imam maupun makmum. Baik imam maupun makmum. Ini dalilnya. Ya. Tidak sah sholat seseorang itu jika tidak membaca Al-Fatihah. Jika tidak membaca Al-Fatihah. Kapan Pak baca Al-Fatihahnya? Apa saat imamnya itu membaca Al-Fatihah? Ya. Ini di As-Sun'ani itu dijelaskan beberapa skenario. Ya. Ada yang membolehkan membaca Fatihah itu saat imam membaca Fatihah itu juga tidak apa-apa. Ya. Tapi mengerucut pada pendapatnya beliau, setelah imam selesai baca Fatihah, panjenengan baca Fatihah. Ya, waladhdallin, baru makmumnya membaca Fatihah. Ya. Lu kan imam kan baca ayat-ayat pendek setelah baca Fatihah, Pak. Lah, ayat pendek setelah Fatihah itu kan hukumnya sunnah. Sementara baca Fatihah untuk panjenengan itu hukumnya wajib. Jadi masih tetap lebih kuat hukumnya panjenengan membaca Fatihah. Nah, itu Pak ada di Al-Qur'an. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itu kan masih dalil umum kalau dalam diskusi di kitab As-Sun'ani Subulus Salam itu. Itu kan dalilnya masih umum. Ya. Dalilnya masih umum, tidak hanya berada di dalam sholat saja, di luar sholat juga demikian. Ya. Tetapi kembali lagi kepada hadis yang pertama tadi, bahwa membaca Fatihah itu hukumnya lebih kuat daripada mendengarkan ayat tadi itu. Karena ayat yang dibaca di dalam sholat setelah Fatihah itu hukumnya sunnah, ya. Itu hukumnya sunnah. Sehingga kembali lagi beliau menyimpulkan bahwa Fatihah itu tetap harus dibaca. Ada hadis lagi Pak yang yang menjadi pedoman bahwa bacaan imam itu ya bacaannya makmum. Ya, bacaannya imam itu juga bacaannya makmum, sehingga cukup makmum itu mendengarkan saja. Ya, mendengarkan saja. Nah, ini beliau pun juga mengutarakan hadis ini di dalam proses berpikir untuk menentukan kesimpulan tadi itu, yaitu bahwa hadis ini pun juga berkenaan dengan bacaan yang umum juga, bacaan imam yang umum. Ya. Sementara hadis yang pertama itu mengkhususkan tentang bacaan Fatihah, sehingga lebih kuat lagi Fatihah itu dibaca untuk makmum itu. Sehingga mohon tetap Fatihah bagi makmum itu harus tetap dibaca, Tetapi kita hadirin jamaah rahimakumullah pun juga tetap memakai dalil-dalil tadi itu, ya, bahwa bacaannya imam itu juga bacaannya makmum, manakala kita ini makmum masbuk, ya, makmum masbuk. Saat kita sudah telat, ya, ini dipakai juga oleh ulama kita, bahwa kalau makmum masbuk, karena yang wajib itu adalah mengikuti imam, dan baru terhitung kita ini dapat 1 rakaat bersama imam, manakala kita mendapati rukuknya imam. Sementara kalau kita membaca Fatihah dengan lengkap, maka kita tidak akan mendapati rukuknya imam.
sehingga tidak mendapatkan satu rakaat bersama imam. Ya. Maka hadis yang ini tadi yang dipakai, bahwa bacaan imam itu adalah bacaannya makmum, sehingga panjenengan baca Bismillahirrahmanirrahim saja cukup, baru ikut ruku agar mendapatkan rukuknya, agar mendapatkan satu rakaat bersama imam. Nah, ini jalan tengah yang dipakai oleh ulama kita. Jadi kembali lagi saya sampaikan bahwa membaca Fatihah itu tidak hanya imam, ya, tapi makmum pun juga membaca. Tetapi yang dijaharkan itu adalah bacaannya imam, makmumnya dipelankan. Wa fi ukhra, dan di dalam riwayat lain li Ahmada, yang bersumber dari Imam Ahmad, wa Abi Dawud, wa Turmudzi, dan Abi Dawud dan Turmudzi, wa Ibnu Hibban, la'allakum taqra'una khalfa imamakum. Ini Nabi pernah bertanya, la'allakum, menawa sira kabeh, taqra'una padha maca sira kabeh, khalfa imamakum ing burine imammu kabeh. Kulna, mereka mengatakan na'am, nggih Nabi. Apakah kamu juga membaca Al-Fatihah di belakang imam? Mereka berkata na'am, nggih. Kemudian Nabi mengatakan la taf'alu illa bi Fatihatil Kitabi. Nabi mengatakan la taf'alu, jangan berbuat demikian. La taf'alu, janganlah kalian semua berbuat illa bi Fatihatil Kitabi, kecuali membaca Al-Fatihah. Fa innahu la sholata liman lam yaqra' biha. Maka sesungguhnya tidaklah sholat seseorang itu bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini lebih jelas lagi. Jadi makmum ya, boleh juga membaca Al-Fatihah bersama imam. Ketika imam baca Fatihah, terus makmum pun juga membaca, saat itu juga tidak masalah. Ya. Dan tidak boleh membaca selainnya. Ya. Tidak boleh membaca selainnya, kecuali hanya membaca Fatihah itu. Itu baru boleh. Itu pada waktu baca Fatihah. La taf'alu illa bi Fatihatil Kitab. Fa innahu la sholata liman lam yaqra' biha. Nah, ini tentang membaca Fatihah. Berikutnya wa'an Anasin, diceritakan saking Anas. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Bakrin, dan Abu Bakar, wa Umar, dan Umar. Kanu mereka semuanya, Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, yaftatihuna sholata, membuka sholatnya bilhamdulillahi rabbil alamin, dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin, muttafaqun alaih. Hadis muttafaq. Ini beberapa waktu yang lalu sudah saya bahas, bahwa Nabi, Abu Bakar, dan Umar itu ketika sholat, beliau itu membukanya dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Zata nambah sapa muslimun, imam muslim, la yadhkuruna, la yadhkuruna, orang nutur sopo Nabi, Abu Bakar, Umar, tidak membaca mereka semuanya Bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin, ing dalem awali maca basmalah, wala fi akhiriha, lan ora maca fi akhiriha, ing dalem akhire setelah waladhdallin.
Wa fi riwayatin li Ahmada, dan menurut riwayat yang diriwayatkan oleh Ahmad, wan Nasa'i dan Imam Nasa'i, wa Ibnu Khuzaimah dan menurut Ibnu Khuzaimah, la yajharuna bismillahirrahmanirrahim. Ora menjaharkan, ora mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Wa fi ukhra dan dalam riwayat yang lain, Ibnu Khuzaimah, menurut Ibnu Khuzaimah, kanu mereka semuanya, Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, yusirruna, mensirrihkan, memelankan bacaan bismillah, ala hadza, atas bacaan ini tadi, yuhmalun nafsu, hadza yuhmalu an-nafyu, yang mengandung, meniadakan bacaan bismillah, fi riwayati Muslim, dalam riwayatnya Muslim, khilafan, itu khilaf ya, liman a'allaha, bagi orang yang mentaklilkan hadis ini. Nah, sekarang kita membahas berikutnya. Hadis yang disampaikan oleh Anas ini beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad, Abu Bakar dan Umar itu kalau sholat itu mereka membukanya dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin, kemarin kapan hari itu saya sampaikan, Alhamdulillahirabbil alamin itu bukan berarti membaca Alhamdulillah langsung. Tetapi ada yang mengatakan Fatihah itu adalah surat hamdalah juga. Ya. Alhamdulillah ini nama surat juga, yaitu nama surat apa? Surat Al-Fatihah sendiri, nama lain dari surat Al-Fatihah. Sehingga tidak mengesampingkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi bagi yang memahami secara lafdiyah, secara letterlek, secara bahasa dalam hadis, maka bacaan Fatihah itu tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu pendapat Fatihah itu tidak pakai Bismillah. Ya. Kemudian pendapat dari Muslim, la yadhkuruna, ini dikuatkan oleh pendapat Muslim juga, la yadhkuruna Bismillahirrahmanirrahim. Mereka semuanya, Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar itu juga tidak menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim di awal bacaan Fatihahnya dan di akhir bacaan Fatihahnya. Maksudnya di akhir itu adalah setelah waladhdallin itu kan ada bacaan ayat pendek. Itu beliau Nabi Muhammad tidak mengawali juga dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu menurut Imam Muslim. Tetapi di dalam riwayat yang lain, Imam Ahmad bin Hambal, ya, An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah, beliau la yajharuna Bismillahirrahmanirrahim. Mereka beranggapan bahwa Nabi tidak baca Bismillahirrahmanirrahim itu, Nabi tidak mengeraskan, artinya mensirrikan, bacaannya dipelankan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi tetap dibaca Fatihah. Tetap dibaca bismillahnya. Ini menurut riwayat Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah. Ya. Kemudian di dalam riwayat Ibnu Khuzaimah lagi, ya, kanu yusirruna wa ala hadza yuhmalu an-nafyu. Sehingga Ibnu Khuzaimah menyimpulkan bahwa menghilangkan atau tidak membacanya Bismillahirrahmanirrahim itu, ya, tidak membacanya Bismillahirrahmanirrahim yang diriwayatkan oleh Muslim tadi itu, langsung baca Alhamdulillahirabbil alamin, ya, ini masih ada khilaf. Yang mengkhilafkan siapa? Mereka yang mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan Muslim itu adalah cacat dari sisi
matannya. Nah, kemudian hadis ini menurut Imam As-San'ani bahwa hadis ini dikatakan sebagai hadis yang muttorif, yaitu kacau dari sisi matannya. Tetapi walaupun demikian, kalau kita mengamati bahwa bacaan Fatihah itu ada 3 macam. Bukan Fatihahnya yang beda, tapi pembacaannya yang beda. Yang pertama membaca Fatihahnya dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin tanpa membaca bismillah sama sekali. Langsung Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Tanpa bismillah. Ini dasarnya orang yang memahami dari hadis muttafaqun alaih. Ya, langsung alhamdulillah. Kemudian yang kedua itu adalah tetap pakai bismillah, tapi bismillahnya disirrikan, tidak dikencangkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahnya dipelankan. Nah, yang ketiga, bismillahnya dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu dijaharkan. Nah, yang menjaharkan bismillah ini kelompok dari mazhab Syafi'iyah. Terus yang kedua yang bismillahnya itu disirrikan, tidak dibunyikan, ya, tidak dibunyikan kencang, ya, itu dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Tapi kalau yang alhamdulillah langsung itu dari mazhab Hanafi. Hadirin jamaah rahimakumullah, dengan kita membaca kitab ini, kita baru tahu dalilnya. Oh, ternyata ada orang yang baca alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah, salah. Maca kok kate bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, subhanallah, bingung imamnya. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, salah Pak. Ya. Karena ada dalilnya, ya. Mungkin bisa jadi orang ini memakai yang pertama. Bismillah juga masuk bagian daripada Fatihah. Tapi ada yang mengatakan bismillahnya pelan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi itu, ya. Jadi panjenengan gak gampang nyalahkan. Tetapi hadirin jamaah rahimakumullah, kita harus tahu jamaahnya. Kalau kita jadi imam itu harus tahu jamaahnya. Kemarin beberapa waktu yang lalu, imam Masjidil Haram itu ke Istiqlal. Beliau itu kunjungan ke Indonesia, ngimami sholat yang Fatihahnya dijaharkan. Ketika Fatihahnya dijaharkan, bismillahnya dikeraskan. Bismillahnya dikeraskan, ya. Ditanya kenapa kok dikeraskan? Padahal panjenengan setiap hari di Masjidil Haram langsung alhamdulillahirabbil alamin. Beliau menjawab bahwa Indonesia itu mayoritas Syafi'iyah yang mereka semuanya menjaharkan bismillah. Apakah ulama imam Masjidil Haram tadi ketika kembali ke Masjidil Haram tidak boleh ngimami karena baca bismillah? Tidak, karena mereka semuanya faham bahwa tentang cara pembacaan bismillah di dalam Fatihah itu ada 3 cara tadi itu. Ya. Tinggal panjenengan ngikuti yang mana dan tidak cepat menyalahkan orang. Karena kita tahu dalilnya. Oh ini ngikuti madhabnya ini. Oh kalau ini ngikuti ini. Jangan lantas begini. Langsung alhamdulillahirabbil alamin Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim iki NU ini. NU Muhammadiyah ini mboten madhab, ya. NU Muhammadiyah itu organisasi. Ya cuma wong Muhammadiyah itu ben beda antara NU karo Muhammadiyah. Mosok katene padha. Wong NU kok padha karo Muhammadiyah. Dadi dewe-dewe. Nek NU itu pakai kunut, nek Muhammadiyah ndak pakai kunut. Ben beda. Padahal ya padha ngertine. Ya oleh pakai kunut, ya oleh pakai gak pakai kunut. Kenapa? Karena ya dulu
zaman Ahmad Dahlan, Kiai Ahmad Dahlan Muhammadiyah itu memahami juga ada kunut ya. Bahkan di kitabnya Imam Ahmad Dahlan itu, kitab Muhammadiyah itu ya, di awal-awal periode itu mereka juga pakai kunut ya. Tapi pada akhir-akhirnya mereka itu untuk membedakan, ben beda lah Muhammadiyah dengan NU, katanya demikian. Ya Muhammadiyah tidak pakai kunut, yang pakai kunut orang NU. Ya, jadi nggak usah di ini kan. Yang lebih keren itu panjenengan, iki sing pakai bismillah Syafi'iyah. Ya. Sing Fatihah di bismillah di ini kan dilirihkan, tidak dikencengkan. Ini berarti mengikuti Imam Ahmad bin Hambal. Wah, gitu aja. Gak usah iki Muhammadiyah iki NU. Wis gak zamane ya. Wa an Nu'aim al-Mujammiri qala sallaitu wara'a Abi Hurairah. Kata Nu'aim, beliau pernah sholat di belakangnya Abi Hurairah. Faqara'a maka membaca sapa Abi Hurairah Bismillahirrahmanirrahim thumma qara'a bi ummil Qur'an. Kemudian siapa itu? Abu Hurairah itu membaca ummul Qur'an. Jadi bismillahnya dalam sholatnya Abu Hurairah itu bismillahnya dikencengkan. Sehingga Nu'aim al-Mujammir mendengarkan bacaan bismillah itu. Hatta idza balagha waladdallin, sampai pada bacaan waladdallin, kemudian qala amin. Abu Hurairah mengatakan amin. Jadi Abu Hurairah sebagai imam pun juga membaca amin. Wa yaqulu dan mengucapkan kullama sajada, ketika sujud, wa idza qama minal julus, dan kemudian ketika dia berdiri dari duduk, Allahu Akbar, yaitu membaca Allahu Akbar. Artinya gerakan-gerakan perpindahan dari rukun yang satu dengan rukun yang lain dengan bacaan Allahu Akbar. Tsumma yaqulu idza sallama, kemudian Abu Hurairah mengatakan walladzi nafsi biyadi, demi Allah kata Abu Hurairah, Innila ashbahukum sholatan bi Rasulillah. Sesungguhnya aku itu orang yang paling serupa dalam hal sholatnya dengan Rasul daripada kalian. Abu Hurairah mengatakan sendiri, orang yang bersama Rasulullah itu mengatakan begini, bahwa sholat yang paling sama dengan sholatnya Nabi itu ya sholat saya. Nah, beliau mengatakan bahwa ketika baca Fatihah, beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalil yang menguatkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu dijaharkan atau dikencengkan. Wa an Abi Hurairah, dan diceritakan dari Abi Hurairah juga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, idza qara'tum al-Fatihata faqra'u, ketika kamu membaca Al-Fatihah, faqra'u, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha, maka sesungguhnya Bismillahirrahmanirrahim itu ihda ayatiha, salah satu ayat daripada Al-Fatihah. Rawahu Daruqutni wa sawwaba waqfahu. Nah, ini hadis terakhir yang menguatkan bahwa Bismillah itu salah satu daripada ayat Al-Quran, ayat dari surat Al-Fatihah, sehingga Al-Fatihah itu disebut Sab'ul Mathani, yaitu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Kalau dibaca 7 berarti Bismillah masuk ya 7, jadi 7 ayat. Ya. Ini hadis yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Hajar ini mengarah kepada bahwa Bismillah itu hendaknya dibaca, ya, hendaknya dibaca dan harus dibaca. Ya. Karena menguatkan yang terakhir itu salah satu ayat dari Al-Fatihah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh tidak dibaca. Walaupun ada pendapat lain yang mengatakan Bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Hadirin jemaah rahimakumullah, ini kajian kita tentang bacaan Fatihah. Saya simpulkan lagi, ada 3 macam bacaan Fatihah, yaitu yang pertama
Fatihah itu tidak dibaca bismillahnya. Bismillahnya udah tidak dianggap, langsung alhamdulillah. Yang kedua, Fatihah itu dibaca mulai alhamdulillah, tetapi tetap membaca bismillah, tapi bismillahnya dibaca apa? Sirri, pelan. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, kalau dalam rangkaian hadis-hadis yang ada di kitab ini, itu lebih memihak yang ketiga, bahwa yang lebih kuat lagi bahwa bismillah itu bagian dari Fatihah, sehingga wajib dibaca keras bismillahnya. Nah, itu cara membaca Fatihah di dalam sholat.